Selamat malam teman-teteman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Kali ini akan diisi oleh Susyung Hoklai. Sebelumnya mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas perut ya. Kembung, kempis, kembung, kempis. Oke. Kita akan hitung, masing-masing menghitung. Tarikan napas 5, tahan sebentar, buang napas 5, tahan sebentar. Ya, kita akan hitung sampai hitungan 50. Oke. Tarik, buang. Tarik, tahan, buang. Oke, teman-teman, kita kembali ke laptop. Oke. Kali ini Susyung Hoklai akan membawakan hati panas, tapi kepala tetap dingin. Gitu ya, Susyung Hoklai ya? Ya, Oke, selamat silakan. malam Bapak, Ibu, sisung-sisung semuanya. Ya, tentunya kita ketemu untuk sama-sama belajar, berdiskusi, membahas permasalahan-permasalahan yang biasa kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, judulnya juga makanya judul sehari-hari ini ya, hati panas, kepala dingin. Itu kayaknya udah Udah dari sering zaman dengar dulu belum tuh kita ya sering dengar, teman-teman ya? ya. Udah sering dengar belum tuh ya istilah itu? Nah, kayaknya udah sering dengar lah ya, mestinya udah sering dengar karena kata-kata hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Kayaknya dari saya kecil juga tuh ya, saya udah denger nih kata-kata ini. Nah, bagaimana dengan Seceria? Udah pernah dengar kata-kata ini kan ya? Pernah dan sering Susyung, Oh, kan sering tuh. Ya, Secewicen juga pasti sering ya. baru masuk, Oh sorry, ya, telat. sering dengar kata-kata hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Iya benar, sering. Sering ya. Udah sering dengar terus udah bisa praktekin juga dong ya. Praktekin sih, mungkin ada praktekin ya, tapi Ada praktekin. Nah, kalau ada praktekin bisa sharing ntar nih ya. nanti Pernah mengalami nggak bisa kasusnya sharing. seperti apa gitu ya. Ya, jadi memang di dalam kehidupan ini kita akan menemukan begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam keseharian kita ya. Jadi entah itu dari rekan sekerja, dari keluarga, entah itu di jalanan, dengan tukang parkir, atau lagi pesan makanan. Ya, ada loh orang pesan makanan udah ke restoran, kok kita belum datang, yang sebelah udah 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 datang dan udah makan, udah cukup lama, kita punya nggak datang kan, panas tuh dia. Panas kan, gebrak-gebrak meja, panggil-panggil pelayan marah-marah gitu. Nah, kalau perlu udah mau ditinggalin aja tuh kalau nggak lapar ya. Kalau lapar ya bohong dengan orang mesti ditunggu. Nah, itu kan kejadian kayak gitu tuh banyak ya. Jadi banyak orang
nunjuk-nunjuk, apa namanya, pelayan ditunjuk-tunjuk. Kalau lagi kita mau berjalan ke luar negeri atau ke luar kota, pokoknya mau lagi di airport juga, paling sering ya kalau ada delay itu pasti ada aja tuh keributan di counter yang tempat, apa namanya, eee, yang melayani check in, check out itu ya, apa check in, check out lagi, melayani check in counter itu ya, yang apa, petugas-petugasnya itu seringkali ada apa namanya, penumpang atau calon penumpang yang marah-marah di sana karena delay-nya, ditanya kapan, sampai jam berapa, sampai ini apa, semuanya serba nggak tahu. Wah, dia marah-marah. Marah-marah di situ sampai panas, teriak-teriak lagi kadang-kadang. Ya, jadi ada, bahkan ada juga belum lama ada video entah di mana gitu ya, orang, antrian mau check-in, bawa barang, masing-masing bawa troli, kemudian nggak tahu kesenggol, nggak tahu apa, gara-gara cekcok sedikit, sampai pukul-pukulan. Nah, ini kan ya, jadi itu hatinya panas, kepalanya panas, semuanya panas ya. Jadi akhirnya berantem di tengah-tengah keramaian, itu udah nggak pakai malu lagi ya. Kadang-kadang perempuan juga bisa ada yang sampai teriak-teriak ya. Wah, itu Itu betul-betul, namanya kegilaan sesaat ya, Syung. nah itu, kegilaan sesaat muncul ketika hatinya panas dan kepalanya Kepalanya nggak dingin. panas. Kepalanya kepalanya ikut panas. Jadi semua hot, semua serba hot, dan hotnya itu dia muncul, dia meledak di sana, dan ledakannya itu bisa, apa, berdampak kepada sekelilingnya. Ada yang ikut jadi panas, maksudnya tadinya mau melerai, mau memisahkan, tahu-tahu dia kena pukul pipinya, dia jadi panas juga, dia balas pukul lagi, jadi bertambah. Jadi yang berantemnya bertambah orangnya, ya. Jadi, hal seperti ini, itu, sering terjadi ya, bukan cuma, apa, di film atau di ini aja, memang kejadiannya benar-benar ada. Ya, ada orang yang, apa namanya, gara-gara mobilnya, apa, tempat parkirnya direbut, dianya kesel, ya, mobilnya tubrukin ke mobilnya, ada juga yang kayak begitu. Wah, bermacam-macam ya, bermacam-macam, peristiwa yang terjadi karena hati panas dan kepala panas. Lalu kita mau belajar hati dingin, kepala dingin, bagaimana nih belajarnya gitu ya. Nah, nanti, saya pikir ini ada Sece Ria, ada Sece Ami, ada Sece Astri, Ce Huicen ya, nah ada Sece Ingrid. Ya, nah ini kan semuanya udah teman-teman saya semua nih udah punya pengalaman banyak nih ya. Ada nggak apa Bapak Ibu sesi-sesi yang waktu hatinya panas, kepalanya tetap dingin, atau waktu hatinya panas, kepalanya tetap panas? Itu ada peristiwanya nggak? Ada ceritanya nggak? Coba. Boleh aja kan cerita hati panas, kepala panas juga boleh itu ya. Pernah ribut gitu. Saya pernah loh sama sopir apa Metro Mini. Sama sopir Metro Mini saya ribut di jalanan. Dulu itu betul-betul saya nggak tahu apa ya, nggak tahu penyakitnya gitu kira-kira. Waktu dulu di tahun berapa ya, mungkin di sekitar tahun 95, 96 begitulah. Saya ingat saya naik mobilnya TAF. Mobil TAF itu kan karena teman-teman saya banyak orang Medan itu ya. Mobil TAF itu depannya tuh bempernya bukan pakai bemper yang asli, tapi pakai bemper yang kayak dari besi, tiang listrik yang gede. Jadi memang, maksud dari tujuan pakai bemper itu kalau lu macem-macem, ayo dah mau adu kebo sama gua dah gitu loh. Ya kayak begitu. Jadi mobil TAF-nya itu Itu tinggi, saya planning planning pasang bempernya lagi kepala dingin padahal ya? iya, itu waktu pasang bemper kepala dingin tapi dengan ego yang tinggi. Nih pasang yang gede kayak begini, kokoh kokoh ya, pokoknya Sekarang baru tahu beradu itu nggak ego ya, bakalan Syuk? penyok itu. Orang dari tiang listrik saja, bener-bener dari tiang listrik itu, Sekarang dari baru pipa. tahu itu ego ya, Syung? Iya, iya. Kalau dulu kita anggap, wah keren, gua berani, gua jago, gua hebat gitu loh. Nah itu, jadi pasang lah itu. Jadi bener-beneran sampai Metro Mini.
Metro Mini mau nyodok-nyodok, saya maju terus, akhirnya nyenggol depannya. Wah, supir Metro Mini turun, saya juga turun, nggak mau kalah. Berdua debat-debat di jalanan, akhirnya ditangkap polisi, dibawa ke polisi, ke kantor polisi. Ya, akhirnya damai-damai juga di kantor polisi, akhirnya mesti ngasih duit juga sama polisi. Gitu ya. Aduh, kurang kerjaan. Itu kurang kerjaan dulu. Ya, seperti kayak begitu. Itu cerita saya. Bagaimana cerita Sesing-Sece Bapak Ibu semua nih yang hadir? Ada yang cerita? Ada yang punya cerita? Ayo, Sece-Sece. Ya, ya. Jadi kalau waktu itu saya memang nggak terlalu banyak pekerjaan. Kalau saya lagi banyak kerjaan, itu kan tertunda pekerjaan kita. Urusan kita yang mau kita lakukan jadi berantakan ya. Seperti itu. Jadi, aduh, benar-benar kalau hati panas diikutin terus akhirnya bisa jadi berantakan ya di dalam kegiatan kita sehari-hari banyak kita yang urusan kita menjadi berantakan itu menjadi kacau hanya karena kita tidak memiliki kepala yang dingin. Jadi nalarnya tidak digunakan dengan baik, akan tetapi emosinya, perasaannya yang lebih berperan, lebih mendominasi, sehingga kesel, panas, ya, tidak bisa berpikir jernih jadinya gitu. Nah itu yang terjadi. Ya. Atau kalau memang apa yang belum ada pengalaman-pengalaman, bagaimana kalau kita puterin video? Ya, Boleh ya, boleh Cece tuh. Willing ya? Ya, Kita putar video ya. Nah, ini kita ya. sambil lihat lagi nonton nih, ada pengalaman. Kayaknya video ini pernah di Mindfulness ya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Ini dia, bentar ya. Udah gede belum kelihatannya nih? Belum. Belum ya. Tunggu dulu ya. Tapi udah tadi ya. Meeting siang ini sangat penting, jangan sampai tertunda. Baik, Kak. Udah Ini ya? siapa sih yang parkir Iya, sembarangan? udah. Udah, jangan komplain. Cepat Nanya. telepon aja. Mau keluar mobilnya, di depan mobilnya dihalangin. Bro, Ya, mobil kamu orang. bikin mobilku nggak bisa keluar. Aku lagi buru-buru. Cepat turun dan pindahkan mobilmu. Aku lagi sibuk. Kamu pikir cara lain aja. Halo? Maksud kamu apa? Kamu cepat turun dan pindahkan mobilmu. Ah, iya. Aku bentar lagi turun. Liwaca. Dia malah main mahjong. Kamu salah telepon. Aku aja. Bro, kamu pemilik Mercedes-Benz bukan? Mobil kamu ditabrak. Cepat turun. Kak, kamu pintar sekali dengan caramu itu. Tunggu aja, bentar lagi turun. Ini nggak apa-apa kok. Bagian mana yang kegores? Kalian siapa yang telepon aku? Bro, kita ada urusan mendesak. Kamu nggak parkir mobilmu dengan baik. Mau dipindahkan dulu mobilmu. Adam, kamu pindahin bentar. Udah besar gini masih suka bohong. Berani-beraninya kamu. Ayo pergi. Kak, masalah ini mau dibiarkan begitu aja. Hendrik, kamu ingat, ketemu hal buruk harus cepat-cepat menghindar. Ketemu orang yang buruk, cepat-cepat mundur. Bukan semua orang harus kamu jadikan lawanmu. Aku paham. Ayo pergi. Mata dan hati harus ada batas. Jangan pedulikan orang buruk. Jangan terbelit oleh hal buruk. Nah, kan ya. Seperti tadi. Ini contoh yang kita lihat gitu ya. Jadi ada mobilnya terhalang mobil. Jadi temannya yang satu ya dengan apa melihat di mobil tersebut ada nomor teleponnya kan dihubungin. Nah, ternyata orangnya lagi main mahjong, main macok dia ya. Ya, turunnya lama nah itu. Jadi kalau temennya tadi satu dengan kepala yang dingin tetap ini nih. Ya, jadi pakai apa? Pakai akal sedikit lah ya. Menghadapi orang yang kayak begitu ya pakai akal sedikit. Bilangnya mobil lu ditabrak orang nih. Turun lu. Ah, pasti turun dong dia. Turun lah dia kan. Nah, turun. Nah, udah turun. Orangnya pindahin, orang yang marah-marah udah gede, orang dewasa masih ngebohong gitu kan. Nah, jadi temennya yang dengar satu kan panas ya, mau
mau apa nih orang gitu ya? Udah mobilnya ngalangin mobil orang, udah mindai mau marah-marah lagi ya. Ya, mau marah juga, mau menunjukkan dong ya. Biasanya kita laki-laki begitu tuh. Emangnya lu siapa gitu ya? Lu nggak tahu gua siapa kali ya lu ya gitu. Nah, gua temennya Jenderal Andika nih gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi temen yang satu tuh kepala dingin. Udah. Jalan. Itu jangan. Jadi temennya nggak mau ada keributan. Karena keributan hanya akan membuat permasalahan menjadi tambah runyam. Kalau dia ada urusan, urusannya menjadi tertunda. Seperti itu. Ada kepengen ke rumah sakit, ada kepengen ketemu orang, semuanya jadi ketunda, nggak beres kalau dia ribut. Mau hanya untuk membelai egonya, hanya untuk apa namanya merasa tidak boleh diremehkan, merasa tidak boleh dikalahkan. Jadi seperti seakan-akan kalau orang sekarang itu sering merasa kalau saya mengalah keenakan dia dong katanya. Nah, itu kata-kata yang demikian. Padahal kalau kita mengalah bukan keenakan dia, kita juga enak sebetulnya. Kita terhindar dari hal-hal buruk. Ketika ada hal-hal buruk tadi orang tadi mengatakan, lebih baik kita mundur. Hal buruk ngapain kita hadepin? Mengapain kita malah mencari urusan? Ya, buat apa mencari urusan? Nah, tetapi orang yang egonya tinggi, dia tidak mau tahu. Pokoknya, emangnya gue siapa? Biar dia nyaho katanya. Wah, begitu tuh. Banyak ya orang yang begitu ya. Emangnya dia siapa? Biar dia nyaho katanya. Bagaimana Hema Sesiung? Betul nggak? Sering ketemu yang kayak gitu ya? Wah, Hema Sesiung lagi ke WC kali, nggak denger. Cici ingat tadi Bagaimana mau Sesiung komen. Cice yang lain Iya, saya mau setelah sharing melihat ya. video tadi? Ya, Saya mau sharing ah, Sesiung. silakan si Ingrid. Saya waktu itu sedang sedang setir mobil Hmm, lewat di daerah yang rada padat gitu ya, dan hmm, banyak angkot di daerah situ tuh jalur angkot. Lalu eh, kebetulan di depannya itu berhenti, saya juga ikut berhenti dong, hmm, karena kalau nggak berhenti gimana? Nah, hmm, tapi di belakang itu ada angkot yang klakson terus, hmm, nggak berhenti berhenti gitu klakson. Nah, setelah bisa jalan sedikit, lalu si angkot itu lewat di pinggir saya, dia bilang, dasar katanya, mentang-mentang punya mobil ya katanya gitu. hmm, Dalam hati saya, ya terserah lah mau punya mobil atau enggak ya kan. Terus saya pikir, ngapain saya ngeladenin orang begitu gitu, karena hmm. saya juga tahu mungkin dia eh, belum dapat penumpang, atau seharian juga dia di dalam mobil itu kan tidak ber-AC, jadi mungkin kan banyak menghirup CO2 ya, Hmm. jadi pasti otaknya terpengaruh gitu loh. Iya, nggak beres ini dia. Udah Iya, kepanasan, banyak ngisep betul. CO2, jadi error dia ya. Jadi error. Jadi saya pikir, udah biarin aja. Saya Ah, jalan, ngapain ngelayanin orang error gitu ya? tapi masih ngomel-ngomel terus gitu loh. Hmm, hmm, Tapi hmm. saya jalan aja terus. Terus kebetulan ada teman saya juga ikut di mobil itu. Ngapain orang dia itu katanya, dia jahat begitu, kenapa kamu nggak ladenin gitu. Saya bilang, Hmm, buat apa ngeladenin orang yang begitu hmm, ya kan. Saya jalan hmm. aja terus gitu, akhirnya kan kalau enggak kan bikin macet juga kan, bikin macet Iya, betul. juga kan, menghambat orang lain. Nah, itu sih pengalaman saya ya. Hmm, hmm. Ini Jadi, Cici ingat dari dulu udah berkepala dingin nih, Siong. nah iya, itu dia tandanya udah kepala dingin. Udah kayak si bapak yang kedua ya. Ah, jadi memang Iya. karena si Inge kan banyak apa namanya, banyak belajar ya kalau saya lihat ya, senang belajar si Inge tuh, senang mengikuti apa namanya pertemuan-pertemuan ya seperti mindfulness begini ya, ikut belajar bagaimana mengelola kepala yang dingin gitu ya, hatinya juga gitu kan, perasaannya juga semua di apa di manage dengan baik ya sehingga ya. Iya, kita kan belajar mesti seterusnya belajar ya, Sisyung. Nah, betul. Jadi Kayaknya si kalau Siong, di dalam pelajaran-pelajaran yang pernah ya, kayaknya ya ada tipe orang yang kalau dulu misalnya ya saya nih
kelompok yang kalau dulu selalu pikir benar Nah, apa salah, terus kita emosi. iya, Sesudah emosi kita tidak merasa heeh, kita menderita, merasa itu iya, pantas gitu loh kita emosi gitu. Tapi ada kelompok yang kayak iya. Suci dari dulu kayaknya sampai sekarang selalu kepala dingin. Ya, ingat Tapi waktu masih masih umurnya agak muda sih nggak begitu juga loh, Suci. gitu. Ada juga panas-panasnya dulu ya. Ya, betul. Eh, mau kasih lihat nih, lu mau tahu siapa gue gitu ya. Eh, iya, Itu iya. pengalaman ya. Soalnya kalau kita sudah begitu ya, terus apa kita punya jantung segala macam juga pengaruh loh. Oh, pengaruh, berdetak itu, berdetak tuh. Duk 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 Cepat. duk duk duk, lebih kencang Iya, ya. Betul. tapi kalau dulu kan kita nggak berasa itu something wrong ya, Susyung. Oh, kita Merasa berasanya wah ini orang nggak boleh dibiarin ini. Wah, udah iya, hati panas, pikiran kita ini udah orang nggak deg-degan boleh juga, dibiarinin udah gitu ya. deg-degan Wah, masih berasa, waduh kayaknya kita bener nih gitu. kita yang benar, ya benar. Iya, Waduh, itu saya namanya gua bener kok gitu. mempertahankan kebenaran itu. Mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran katanya. Waduh, itu benar-benar ya. Tetapi bukan soal kepala dingin aja sih. Saya pernah juga waktu itu sama Metro Mini ya. Tapi saya pernah lagi di udah lebih berumur dah ya, memang dibandingkan di daerah Kapuk Menceng. Sama kayak SC Inge gitu. Kapuk Menceng itu kan jalanan kecil, deket sekolahan Yadika kalau nggak salah, saya masih ingat tuh Yadika atau apa ya Kapuk Menceng itu ya. Dekat sekolahan, depan sekolahan. Jadi saya mau lewat di depan tuh ada ini apa namanya? Angkot di kiri jalan tuh kan dia berhenti. Di kanan jalan juga ada angkot berhenti. Jadi saya nggak bisa lewat di tengah-tengah. Ini kiri kanan angkot gitu loh. Saya klaksonin, tin. Dia diem aja. Dia masih nyari-nyari penumpang. Tin, 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 tin. Saya klaksonin, tin, 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 tin. Eh, kenaiknya datang, nunjuk-nunjuk. Hei, emangnya jalanan bapak mau yang lu punya katanya. Waduh, saya di ngomelinnya begitu. Lalu saya bingung juga nih orang. Kok bilangnya emang jalanan bapak mau yang lu punya? Emang bapak mau yang dia punya gitu? Dia berdua-duaan di kiri kanan, saya nggak boleh liwat. Saya klakson malah saya di ngomelin. Emang jalanan bapak mau yang lu punya katanya. Waduh, wah ini kayaknya orang gila nih. Saya udah itu saya diem, saya nggak berani deh. Nah itu mungkin kepalanya dingin atau mungkin juga saya ngeper gitu karena anak apa keneknya tuh mukanya aja betato gitu kan, muka betato, tangan nunjuk-nunjuk udah galak begitu. Waduh, ini jiwa kacwa ini, jangan-jangan saya ribut sama dia ditusuk lagi nanti. Nah itu kan Kebijaksanaan yang muncul Syung untung. itu kebijaksanaan apa rasa ketakutan. Makanya kadang-kadang terasa takut itu bisa menyelamatkan kita juga. Iya. Jadi saya pikir itu, mungkin saya takut juga ngeper itu ngeliat, mukanya tato aja udah sampai di muka gitu. Buset nih orang. Udah dia nunjuk-nunjuk begitu, ya udah saya diem dah. Ngapain dilayanin? Nah sama kayak gitu. Ngapain layanin? Itu udah hal buruk gitu ya. Tapi itu saya ingat bukan kepala dingin kayaknya. Saya ngeper ngeper sama yang mukanya bertato. Aduh, gimana yang lain? Ayo. Ya, Sesyung, Iya, saya Cecelia. Heeh. mau sharing nih, Ah. terpancing dengan kata-kata Sesyung tadi. Aduh, terpancing. Ya, Iya, iya. iya terpancing. Heeh. Kan kalau saya tuh sering baca buku Master juga, bukan sering ya, suka lah ya. Iya. Master selalu mengatakan, kalau kamu marah, berarti kamu menghukum diri kamu karena kesalahan orang lain. Seperti itu. Itu yang selalu saya camkan. Itu satu. Yang kedua, kalau saya ada masalah, tolong masalah tersebut diperkecil. Masalah yang kecil kalau bisa dicoba dihilangkan. Jangan sampai ada masalah, lalu kita create masalah lain. Misalnya, tadi Susyung cerita sama tukang parkir, ya kan? Terus Susyung turun, ya kan? Lalu Susyung berdebat lah ya, beradu mulut dan sebagainya.
tonjok-tonjokan. Nah, itu kan Sesiung menimbulkan masalah yang baru, artinya berkelahi. Ya, Ya lebih kan? besar Itu masalahnya. menurut, nah, jadi lebih besar. Kalau bisa dipersempit, maksudnya disenggol, kenapa ya disenggol? Ada masalah apa atau apalah seperti itu. Dan kadang kalau ada masalah, saya tuh mengamati. Saya menjadi pengamat dulu, jadi penonton. Saya lebih memposisikan diri menjadi penonton. Saya nggak tahu nih Sesiung, apakah saya ini benar atau enggak. Makanya saya perlu masukan dan saran dari Sesiung dan Ibu Hileng dan Maksud dari Herma jadi Sesiung. penonton tadi gimana tuh, Sheria? Ya, kan ada masalah nih, ya kan? Lalu saya mengamati, kayak saya nonton film begitu. Mengamati Masalahnya hatinya, begini ya. perasaannya gitu. Enggak. Masalah tersebut. Saya seperti menyaksikan film, oh masalahnya ini seperti ini ya, makanya timbul seperti ini, seperti itu. Lalu Iya, saya iya. menganalisa Menganalisa ya. sendiri, iya, menganalisa kalau begitu keputusannya seperti ini. Ini kalau ada masalah yang serius, Sesiung. Bagaimana menurut Sesiung dan Ibu Ya, ya. Hilang dan Hema Sesiung, mohon masukannya. Kan Bagus ya itu. Jadi itu juga dengan melakukan pengamatan sebegitu, jadi itu juga yang membuat rasa panasnya hati itu tertunda ya, karena pikirannya udah bukannya lagi soal egonya mau dibesarkan itu, soalnya udah mulai menganalisa, bener nggak kalau begini, nanti kalau gua begini gimana, kalau gua begini gini gimana gitu ya. Nah, itu juga namanya menggunakan nalar. Jadi kepala dingin kalau bisa menggunakan nalar. Ya, karena kalau orang yang panas, dia tidak menggunakan nalar, itu kepalanya udah panas, udah basep. Istilah anak sekarang basep, rambutnya udah ngejeger berdiri ke atas gitu. Kalau di komik-komik itu ya rambutnya berdiri ke atas, ada asapnya katanya gitu. Ya jadi basep, udah basep, udah panas bener gitu ya. Udah mau nelen orang gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi memang kalau bisa melihat masalah-masalah itu yang besar jadi kecil menjadi nggak ada, ya itu juga bagus ya. Jadi masalah memang adalah juga sebuah media, boleh dibilang, untuk kita belajar. Bagaimana kita belajar menghadapi sebuah masalah dengan kepala tetap dingin tadi gitu ya. Bagaimana agar tidak marah, karena apalagi udah tahu kalau marah berarti menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain. Ya kan? Kenapa kok bisa menghukum diri sendiri? Yalah, kalau saya punya darah tinggi, saya marah-marah dengan jalan lagi panas-panas, itu bisa bludruk itu, bisa pembuluh darahnya naik ke otak pecah. Wah, itu repot. Itu namanya menghukum diri sendiri. Ataupun karena panasnya lalu bertindak yang di luar nalar, memukul orang umpamanya, kalau sampai orang yang lain kita pukul sampai kenapa-napa, berarti kan masalah. Ya, jadi masalah, timbul masalah, bisa dipanggil polisi, atau kalau apa namanya, kita yang dipukulin sampai bonyok-bonyok, itu ya. Jadi karena marah-marah ini sama juga kita cari penggebuk gitu kan. Akhirnya menghukum diri sendiri juga itu namanya. Orang lain yang ingin kita. Jadi artinya kalau marah itu semua juga akan menjadi tadi Ria bilang, memperrumit masalah, memperbesar masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi marah tidak akan menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan kepala tetap dingin. Begitu ya, Ria ya. Sekarang pertanyaannya, Syung, bagaimana supaya kepala dingin? Bagaimana supaya kepala dingin? Karena kalau hati panas, itu kan tiba-tiba dia datang tuh ya. Iya. Tapi terus, waduh, gimana supaya kita bisa kepalanya tetap dingin, supaya nanti hatinya juga adem. Ya, itu tadi yang Ria mengamati dia. Jadi dia menganalisa juga dalam sekejap saat itu, aduh, udah kesel nih, tapi orang ini kayak tadi ya, mukanya betato begini, saya marah sama dia, saya ditusuk. Nah, itu kan jadi udah jangan maju lagi dah. Atau kalau enggak kan sama orang yang bagaimana, aduh, saya lagi banyak urusan dah. Lagi banyak urusan, kalau saya ngelayanin dia sama gilanya nih. Ya, orang gila dilayanin sama gilanya, udah dah. Kita minta maaf aja deh.
nggak apa-apa dah. Biar dia salah juga saya minta maaf dah supaya urusan clear, beres, gitu kan. Nah, itu juga salah satu cara solusi kita untuk mengatasi peristiwa yang seperti itu ya. Di saat orang atau lawan kita itu terus marah-marah mau ini, ya kita jangan terpancing emosinya. Jangan ikutan marah di saat itu juga. Karena itu hanya akan membuat tambah runyam. Nah, itulah makanya mindset. Kita harus punya mindset yang memang diisi oleh kata perenungan, tadi kata Ceria ya. Marah adalah kegilaan sesaat, marah adalah menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain. Marah juga, Master udah bilang, adalah menunjukkan ketidakmampuan kita mengatasi masalah. Jadi karena kita tidak mampu mengatasi masalah dengan baik, dengan komunikasi yang benar, akhirnya kita pakai marah. Mau menunjukkan power kita. Mau marah. Ya udah deh, lu kalau nggak mau, emangnya udah, ayo kita mau kemana? Ke meja judi, ke meja judi, ke meja hijau, ke meja mana? Gitu kan. Jadi ditantang-tantangin. Nah, seperti itu. Jadi begitu. Ya, kita kalau udah sampai panasnya sampai ke otak, ke ubun-ubun, nah, akhirnya segala macam juga kita sepertinya berani tempuh. Mau berantem kayak, mau tembak-tembakan, mau pukul-pukulan, apa juga itu saat itu udah nggak dipikirin lagi hal-hal yang lain. Nah, itu udah gelap mata disebutnya, Cece. Ya, gelap mata, Dan itu gelap mata. Syung, Hmm. saya kepikir kita ini kan di dalam daily mindfulness ya diajarkan untuk kalau kita panik, kalau kita emosi, langkah pertama sebelum kemana-mana Kembali ke nafas. ke nafas. Betul. Ya, Langsung jadi tarik nafas, kadang-kadang buang kadang-kadang kan nafas. yang Susung bilang, oh kan ada master punya ini Iya, itu kita menganalisa itu iya, kalau kita nggak terlalu panas. iya. Kalau Kalau pada udah saat lebih kita panas panas, lagi, udah nggak inget sama kata-kata perenungan, kembali ke ya nafas. kembali ke nafas. Dari kembali ke nafas, ya amigdalanya bekerja. Pas beberapa kali itu nggak cukup sekali. Minimal 3 kayaknya, Syung. Saya kadang-kadang Nah, praktekin baru ya, agak Syung. agak lebih slow down dia ya. Ya, Calm down, kadang-kadang dia saya lebih calm down. praktekin pada Hmm, saat saya khawatir, lagi hmm, nunggu sesuatu gitu kan, terus khawatir, aduh nanti ini nggak ya, nanti ini nggak ya gitu kan. hmm, hmm, Terus saya narik napas, 3 kali napas, 3 kali gitu, tarik hmm, dalam, buang, tarik dalam, buang. Terus hmm. begitu tenang, ternyata yang dihadapi oke-oke aja tuh. Ya, nah itulah ya. Jadi makanya jadi ini yang suka disebut, ternyata masalah itu juga bisa dijadikan suatu pelatihan diri ya. Jadi Iya, ketika timbul masalah dengan kepala dingin, dengan terus langsung mengambil nafas, itu kan namanya melatih tuh. Melatih bagaimana menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan batin dengan kembali ke nafas. Praktek mindfulness, berkesadaran, dan ya, kalau kita waspada. sering sering berlatih nafas, sering untuk latihan untuk menenangkan diri, kebanyakan, kita lebih bisa untuk hati nggak panas juga ya. Iya. Nah, ini ada sebuah video ya. Entah Mmm, eh, menurut Cece gimana kalau kita putar, butuh iya waktu tiga menit nih. iya, oke. 3 menit. Ada sebuah video lagi ya. Kita lihat ya. Eh, mana ya? Bukan ini dong. Bentar ya, saya mesti kembali ke ininya Share dulu. screen Nah, saya mau kembali share screen ya? bukan ke share screen nih, berarti saya mesti kembali ke halaman yang pertama ya. Nah, ini halaman ini dulu. Halaman ini dulu.
Bukan ya? Yang di atas. Di bawah, ya ini. Bawah. Ya. Nah, jadi saya akan cerita apa yang sejauh ini saya ketahui tentang keberakaran mindfulness dalam tradisi Buddhis. Kita lihat ini peletak dasar mindfulness di barat namanya Kabat-Zinn. Perhatikan yang di sebelah kiri ini gambar seorang biksu ya, seorang meditator. Kelihatan tuh gaya duduk mereka mirip sekali. Ya, itu memang pose yang sering dihubungkan dengan pose meditasi sang Buddha. Meditasi dari barat. Nah, kita lihat sekarang di sini. Mereka sampai ke timur sini untuk berguru, untuk belajar tentang kedamaian itu. Akibat terpuaskannya kedahagaan mereka, rasa haus mereka tentang kedamaian itu, mereka juga mendatangkan guru-guru timur ke sana untuk mengajari mereka. Ya. Tapi akhirnya ada di antara mereka yang bersedia dibawa ke laboratorium di Amerika dan melakukan meditasi di saat dipasangkan alat-alat canggih itu. Dan pada saat itu mereka terkejut sekali. Gelombang otak orang-orang yang bermeditasi ini luar biasa. Gelombang otak manusia itu kan kalau kita ngobrol seperti ini, namanya gelombang otak beta. Setelah kita lebih santai namanya alfa. Setelah kita lebih santai lagi namanya theta. Kalau kita tenang sekali namanya delta. Tapi ada satu jenis gelombang otak yang hanya keluar dengan cepat sekali saat kita tenang. Gelombang otak itu namanya gamma. Ketika gelombang otak ini keluar, kita kedatangan insight, kita kedatangan ide-ide kreatif, ide-ide brilian, ide-ide orisinal. Itu hanya keluar ketika kita disamperin gelombang gamma ini. Dan itu hanya terjadi nggak sampai setengah detik loh pada orang-orang biasa. Dan ditemukan pada orang-orang yang bermeditasi itu nyala terus tuh gelombang itu. Kelihatan terus sepanjang dia bermeditasi. Berarti meditasi itu menghubungkan kita dengan sumber intuisi, sumber insight, sumber kreativitas, sumber ide-ide orisinal. Dan itu nggak bisa dibantah. Karena layar di monitor komputer menunjukkan itu. Yang kedua, mereka dimasukkan ke alat-alat seperti ini untuk dilihat otaknya seperti apa. Dan juga membuktikan di beberapa bagian otak mengalami penebalan wilayah abu-abu. Ya. Sehingga mereka dikatakan bisa mengontrol emosinya, intuisinya hidup, dan lain sebagainya. Lagi-lagi temuan ilmiah menguatkan manfaat meditasi yang besar itu. Bersyukur sekali Kang Abu. Di tahun 1970-an itu terjadi perkembangan luar biasa dalam hal ditemukannya mesin-mesin canggih yang memungkinkan kita mendeteksi kondisi badan seseorang, nafasnya termasuk otaknya. Dan lewat temuan-temuan seperti ini kita bisa tahu ada apa dalam otak kita, apakah bisa kita masuk ke pembakaran-pembakaran yang terjadi dalam otak kita, dan alat-alat canggih itu sudah bisa mendeteksi itu, dan ditemukan dengan jelas sekali ada perubahan otak pada orang-orang yang bermeditasi. Perubahan otak seperti itu dalam dunia riset disebut neuroplastisitas. Ya, nah itu ya. Oke, jadi ternyata ya meditasi itu membuat otak kita tuh dalam kondisi tadi ada theta, delta, dan gamma yang memasuki kondisi yang agak tenang itu udah theta ya, dan yang lebih jauh lebih tenang itu delta. Yang paling itu lagi gamma. Kalau bisa sampai ke gamma itu betul-betul stabil gitu ya. Emosinya itu terkendali banget. Jadi memang berlatih meditasi adalah baik adanya tentunya. Itu Jon Kabat-Zinn itu ada bukunya tuh, saya pernah ada bukunya dulu tentang meditasi. Memang terkenal itu Jon Kabat-Zinn. Jadi di sini kan sisi semuanya boleh dibilang sudah para praktisi ya. Praktisi artinya orang-orang yang mempraktekkan meditasi walaupun sebulan 2 kali, 3 kali, atau seminggu sekali, tetap itu namanya sudah jadi praktisi ya. Nah, bagaimana pengalaman ibu-ibu setelah banyak belajar meditasi dari Henki, dari Anthony,
ya, dan lain-lain. Jadi bagaimana apa namanya pengalaman-pengalaman daripada Bapak Ibu CC semuanya? Coba siapa yang mau sharing? Ibu Ami, CC Ami, halo. CC Huichen, halo. Halo. Iya, bagaimana tuh CC Huichen setelah belajar mempraktekkan meditasi gitu, terus Ya, gimana? bisa lebih tenang dah. Memang lebih tenang ya, lebih tenang. Contoh ketenangan yang pernah dirasakan oleh CC Huichen itu seperti apa tuh? Karena setahu Ya, saya Cece Huichen memang orangnya tenang ya. Jadi sesudah ngikutin sesi Bertambah tenang. meditasi, nah ketenangannya bedanya apa nih Cece? lebih banyak ya tenangnya, lebih apa ya ngomongnya? Lebih Kalau stabil gitu, ketenangannya ya. Lebih kalau lebih Lebih bisa menjaga ya. ya kalau kita naik tangga, kita hmm, konsentrasi itu nggak capek, hmm, nggak rasa ini. Nah, hmm. kan Sampai naik tangga juga tetap pikirannya merasa nggak ada ininya ya. ya kita konsen Nikmati gitu kali ya Cie. ya Dinikmati ya Cie ya. Disadari, dinikmati gitu ya. lebih tenang dah. Ya, makanya tadi juga kan katanya tadi intuisinya berkembang terus kita punya apa lagi itu apa ya tadi katanya ya, orang-orang yang meditasi itu kreativitas atau apanya lagi sih tadi saya lupa tuh. Ya, Tapi ada satu intuisi intuisinya ya. ya. Intuisi itu adalah seperti apa suatu sikap atau perilaku kita yang merespon sesuatu dengan cepat, tanggap ya, tanpa banyak pikir gitu ya, seperti refleks gitu. Tapi itu ada satu namanya intuisi, arti gerakan kita itu betul-betul adalah yang baik yang dilakukan gitu ya, yang tidak sembarangan gitu. Jadi intuisinya tajam gitu ya, umpamanya dalam menangkap sesuatu. Jadi sepertinya saya nggak mau lewat situ. Di situ ada gimana lewat sini. Jadi itu cepat, seret aja. Orang yang meditasi begitu. Jadi melihat orang mau marah, dia intuisinya tajam. Dia udah tahu, ini kalau saya terus lagi ngomong orang ini akan marah. Dia diam. Nah, begitu. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu, kita udah lagi ngomong-ngomong, tahu orang itu kayaknya sikapnya atau apanya kita udah tahu, intuisi kita tajam. Ini orang dia udah nggak suka dengan kata-kata saya. Saya mesti cari cara lain untuk berbicara dengannya. Nah itu intuisi termasuk. Dan orang-orang yang meditasi memang bisa begitu, karena juga orang-orang yang meditasi akan lebih lebih apa ya dalam menangkap kata-kata orang yang diucapkan oleh orang gitu ya, menangkapnya dengan lebih jernih, dengan lebih tajam, dengan lebih seksama gitu. Nah itu seperti itu karena berlatih meditasi. Nah Sung Widodo muncul tuh. Cepet tuh saya tahu tuh karena saya berlatih meditasi jadi tahu muncul Widodo muncul. Dong, saya pengen share nih menurut KBBI, Iya. intuisi itu daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Nah, itu dia tadi makanya saya bilang waktu saya berbisnis berdagang saya ngomong-ngomong tetap saya lihat dalam sekejap itu saya tahu orang ini dia tidak suka dengan kata-kata saya. Saya harus cari cara yang lain. Nah, itu termasuk intuisi. Jadi saya memiliki sebuah intuisi untuk mencari satu jalan keluar yang lain yang dengan cepat gitu ya. Tidak sampai orang itu ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah, ini ada nih, masing-masing individu dengan intuisinya dapat melakukan atau bahkan memprediksi sesuatu peristiwa tanpa menyadari bahwa dia memiliki kemampuan tersebut.
Jadi Ya, kadang-kadang di dunia bisnis ya, ya. itu juga kadang-kadang perlu ada intuisi ya. Oh, pasti itu. Apalagi sales marketing gitu ya, intuisinya harus lebih tajam lagi. Bagaimana membuat keputusan, membuat Iya, rencana ya. planning, betul. Jadi kalau kita Mengeksekusi ini istilahnya semua. mau sukses dalam kehidupan ataupun lain-lain, Iya. memang kita harus tenang supaya intuisinya kuat ya. Makanya ada perusahaan-perusahaan di banyak perusahaan-perusahaan besar itu ada sesi meditasinya sejak sekarang katanya. Hmm. Jadi karyawan-karyawannya diminta untuk meluangkan waktu melakukan meditasi sekitar 10 menit atau 15 menit di setiap harinya. Nah, itu membuat mereka menjadi lebih segar, lebih tenang, lebih fresh menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi di dalam pekerjaannya. Seperti itu. Ya, gimana Siung Widodo? Ada masukan, ada apa ini yang bisa di-share sama kita? Sorry Sosiom, baru join, baru dapat sinyal. Wah, baru dapat Lagi di signal. luar kota. Oh, lagi di luar kota nih? Mengikuti dulu aja, menyimak dulu. Oh, lagi di mana, Siung? Di Kaltim Sosiom. Wih, jauh banget mainnya ke Kaltim. Ya. Aduh. Mumpung Hebat, masih hebat. muda ya, Dok. Iya, Bu. Udah deket dari IKN ini ya? Masih jauh, Sosiom, masih jauh. Oh, jauh ya. Kaltim Samarinda ya, Balikpapan ya? Ya, masih jauh. Iya, Balikpapan ya. Suci Lili dulu aja, Suci Astri. Ya, Ya, Suci kenal Astri. sebenarnya. Ya, kalau saya pengalaman saya itu ya tadi kayak Seceh Wijun juga lebih tenang ya, lebih tenang. Terus udah itu merasa lebih bisa mengendalikan emosi gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak nemu macet gitu kan, biasanya stres gitu kan. Stres, terus sekarang udah belajar mindful ya bisa mengendalikan emosi. Jadi ngapain gitu stres-stres gitu kan, nggak ada gunanya juga gitu, malah menambah pusing gitu kan, puyeng gitu kan, sakit. Jadi ya udah hadapi aja gitu dengan tenang gitu kan, nanti toh juga bisa kelewati gitu, bisa terlewati. Terus juga kalau misalnya biasanya kan kalau nggak tahu sih kalau perempuan ya, kalau apalagi kalau di rumah misalnya banyak kepikiran udah mau ngerjain ini gitu, kayaknya udah banyak banget yang mau dikerjain gitu kan. Eh, terus kita eh, sebelum kita belajar mindful itu kan kayaknya maunya semua dikerjain, jadi pegang ini semua dipegang gitu kayaknya, akhirnya Tambah apa stres. ya, tambah stres karena semua mau cepet-cepet diselesaikan gitu Iya. kan. Nah, akhirnya, sekarang setelah bisa belajar ya udah mulai atur gitu one by one gitu kan. Satu selesai, pasti satu ini udah selesai, nanti next selesai lagi. Jadi fokus satu dulu, baru selesai terus nanti satu lagi gitu. Itu yang saya dapetin sih dari Nah, belajar itu mindful. Ibu Astri ya, Ya. waktu melakukan itu semuanya secara automatically atau pakai kembali ke nafas dulu gitu. Ya tarik nafas, kadang maksudnya Pakai tarik nafas kita juga ya? ya maksudnya apa dengan kayak jeda gitulah, ya tarik Ya. nafas dulu, terus udah itu udah nanti habis ini kita ngerjain yang ini gitu, sama maksudnya dari pikiran kita juga kita yang kelola gitu, kita yang manage pikiran kita gitu, jangan langsung maunya semua beres gitu kan. Ya, itulah jadi menenangkan diri. Jeda itu kan menenangkan diri ya. Jadi kita mengambil jeda, diam dulu, menenangkan diri, melihat apa mana yang mau lebih didahulukan, yang mana lebih bisa ditunda gitu ya. Prioritas, Jadi skala kita bisa prioritas. pilih ya. Kalau tadinya kan Iya. acak-acakan, aduh kayaknya ini mau beres, itu mau beres, aduh yang mana nih, aduh gue makin Semua dipikir, dipegang. banyak Semua mikir doang gitu kan. mikir stres, aduh pusing. Aduh kepala nyut-nyutan gitu kan ya. Aduh. Saya ada nonton yang Ibu Astri ini
posting di grup Daily Mindfulness tuh, yang olah napasnya Pak Jarot ya, Li ya. Ya, iya, iya. Iya, itu juga, waduh, saya pikir ini bagus juga ya, satu habit yang bagus gitu. Dan mungkin banyak di antara kita yang seringkali selalu merasa sibuk dan stres gitu ya. Tapi kalau ngeliatin aktivitasnya si Pak Jarot yang seminggu bisa berapa puluh kali bikin YouTube, ngelukis, terus bikin apa Iya, segala macam gitu kan. hebat itu ya. Jadi saya lihat, oh iya ya. Jadi sebenarnya satu, kita harus jadi orang yang tenang. Untuk itu kita harus melatih nafas kita. Terus yang kedua, kita harus selalu bikin planning. Oke, yang seperti diajarkan tuh ya, Li ya. Jadi Iya, kita mau kerjain, kita punya urusan apa aja dari yang mana 1 dulu? misalnya sampai 10. Nah, terus Mm-mm. mana yang sebenarnya mau bisa didelegasi. Nah, begitu kita tahu ada yang mau didelegasi dan kita udah tenang tuh sebagian. Terus dari situ mana lagi yang urgent. Nah, dia bilang kita bikin urutan. Kalau yang urgent nomor 1 ini, nah, waktu kita lagi kerjain yang urgent, ya kita jangan pikir yang kerjaan yang lain-lain, kita fokus. Nah, inti daripada mindfulness itu kan diantaranya adalah fokus. Fokus. Nah, dengan kita fokus, itu yang seperti Mingyu Rinpoche bilang gitu. Jadi kalau kita lagi sesuatu, kita fokus di situ, jangan pindah ke yang lain. Nah, dan ini terbukti bahwa kita bisa melakukannya dengan lebih perfect dan lebih cepat daripada kalau kita nggak fokus, kita kerjain 2 hal berbarengan gitu. Iya. Ya, kadang-kadang kita mungkin bukan kerjain 2 hal berbarengan, mungkin 3 hal itu berganti-ganti, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, akhirnya nggak ada yang perfect dan makan waktunya lebih lama gitu. Dulu ada ya kata-kata yang katanya sambil masak, ngapain ya terus ya? Sambil masak, sambil apa gitu ya? Jadi ada 2 pekerjaan sekaligus dilakukan katanya dulu. Nah, justru dari si Pak Jarot ini dia bilang ada orang yang multitasking. Kalau Multitasking. dia tuh multi talent sama multitasking. Tasking. Jadi dia bisa melukis seminggu berapa banyak lukisan dan dia jual gitu. Sebulan bisa ratusan. Jadi yang dia lakukan tuh banyak sekali. Dan dia bisa melakukan misalnya menggambar tangan kanan gambar A, tangan kiri gambar B. Itu Oh, dia itu bisa dia itu bilang. udah memiliki kelebihan yang luar biasa Nah, itu kalau kayak gitu. jadi dia bukan cuma multi talent tapi multitasking. Jadi waktu dia lagi tangan kanannya ini dia hanya fokus di tangan kanan. Waktu tangan kirinya ini dia hanya fokus di tangan kiri. Nah, itu yang dia bisa lakukan Hmm. gitu. Dan tidak Tetap semua tetap orang aja nggak bisa dua-duanya langsung fokus ya. Jadi satu gantian aja gitu ya, tata gantian. Cuma dia iya. cepat gitu ya, cepat ya. Jadi dia bisa. Nah, saya pikir orang seperti dia itu sudah sangat tinggi ya pelatihan sama ilmunya sehingga bisa fokus terus ketika pindah fokus gitu kan. Kalau kalau saya sih jauh dari itu. Tapi ya, Aduh, saya nggak tapi kepikir udah juga. realize betapa itu penting ya. Kita try to apa ya, practice lah ya. Kalau ya kadang-kadang sambil masak sambil cuci piring, tapi kadang-kadang kelewatan juga, mulai angus. Iya. Iya, makanya sambil masak. Kalau masaknya masak nasi, iya pakai rice cooker, nggak usah ditungguin. Siapa Jadi lagi yang mau sharing? ya di sini ada Ibu Stania, ada Hendrawati Loka, ya. Rifang itu. Oh, ini Livang ya, Hendrawati Loka ya. Iya. Apa kabar, si Livang? Ya, halo Susyo. Iya, ayo dong si Livang Iya. sharing nih. Belum ada sih. Ini si Livang ini kesabarannya juga luar biasa. Ya, jadi kepalanya dingin terus ya si Livang ya. Enggak juga Susyo. Ya, ya, saya kan tahu. Jadi walaupun hati panas, kepalanya tetap dingin. Aduh.
Suci Liva ada praktekin nafas nggak? Suka latihan nafas nggak? Berhasil, Suci. Ya, Berhasil ya? Nggak berhasil. Oh, nggak berhasil. Taunya nggak berhasil gimana? Nggak tahu kayaknya kok susah praktekinnya. Jadinya Oh, maksudnya gini sih, bukan harus duduk meditasi berlama-lama, tapi maksudnya dalam keadaan yang tidak tenang, itu tarik, tarik buang, nafas, keluarin. tarik, buang, karena itu efek ya, oksigen yang masuk itu efek sih. Sebetulnya sama seperti menghela nafas. Orang dari zaman dulu tuh selalu tuh, nah itu kan menghela nafas gitu kan. Sebetulnya itu ada yang ditarik, ada yang dibuang. Nah, cuma orang menghela nafas itu terlalu cuman begitu doang. Jadi kalau kita meditasi, tariknya dengan lebih tenang, keluarin dengan lebih tenang, otomatis tuh tadinya yang jantungnya deg-degan kemudian menjadi lebih tenang. Detak jantung yang tadi deg 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 cepat karena mau marah, mau kesel gitu ya, menjadi tenang karena kita fokus kepada nafas dengan menarik dan membuangnya secara perlahan, bukan cepat-cepat, bukan sengaja mau dilambat-lambat, perlahan aja artinya normal, berusaha untuk apa adanya aja itu, seininya, senetralnya gitu ya, keluar, masuk, keluar. Karena fokus kepada pikiran, memikirkan apa, fokus kepada nafasnya itu seakan-akan kita bisa memvisualisasikan ada apa arus nafas yang masuk ke hidung, sampai masuk ke dalam, sampai ke rongga dada, ke perut, terus keluar lagi dari rongga dada melalui hidung, melalui apa namanya hidung sampai berasa di hidung gitu. Nah itu ya. Jadi karena fokus ke situ, jadi akhirnya detak jantung yang tadi udah lagi mau meledak-meledak itu pelan-pelan, pelan-pelan menjadi lebih normal. Seperti itu. Jadi orang dulu ya cuman menghela napas saja, padahal ilmu dari situ. Itu secara ini ya, kalau hela nafas itu alami, natural, itu alami, nggak pakai dilatih gitu kan. Kalau lagi kesel, gitu. Itu kan ditarik, dibuang. Nah itu aja rasanya langsung ada enakan dikit. Apalagi kalau kita berkali-kali. Boleh masuk dari hidung, keluar dari mulut juga boleh. Masuk dari hidung, keluar dari hidung juga boleh, nggak apa-apa, sesukanya aja, enaknya, senyamannya. Jadi tarik, masuk keluar, itu akan lebih membuat kita apa namanya lebih terkendali, seperti itu. Dicobain deh. Jadi kalau lagi kesel, lagi apa gitu ya, kita lagi mau marah, jalanan macet, kesel gitu di mobil, aduh kapan sampainya nih gini, udah kembali ke nafas. Kata si Cewileng tadi 3 kali. Kalau 3 kali itu udah berarti udah terlatih. Kalau belum terlatih, boleh kita 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Nggak apa-apa. Sampai rasanya udah agak enakan, kita baru berhenti. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu cara-cara untuk mendinginkan kepala, mendinginkan hati kita yang panas juga tadi gitu ya. Jadi kembali ke nafas. Ya. Sekarang kembali ke Cewileng. Saya pengen share sedikit nih buat teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang sudah meditasi secara rutin. Mungkin ada yang meditasinya sebentar, ada yang bisa setengah jam, atau bahkan mungkin ada yang 1 jam. Tapi buat teman-teman yang merasa, saya nggak bisa loh gitu kan. Mungkin itu termasuk saya ya, yang merasa nggak bisa gitu. Saya punya trik nih. Ya, dengan berpikir bahwa 1 hari 24 jam loh. Saya mau 5 menit aja. 5 menit dari 24 jam kan itu sedikit sekali ya.
Lalu 5 menit yang saya pakai untuk, fokus di nafas saya ini, itu adalah salah satu bagian dari, eee, mencintai diri kita, menyayangi diri kita. 5 menit itu benar-benar waktu untuk kita. Kita nggak mikirin, "Oh iya musti masak buat si ini, oh iya musti beresin ini, oh iya itu." Itu kan ada waktunya panjang gitu di dalam 24 jam tadi gitu. Tapi ini adalah waktu 5 menit untuk mengapresiasi, menghargai bahwa kita hidup, kita punya nafas. Nah, jadi saya coba praktekin, ternyata nggak ada beban loh. Karena 5 menit itu masa iya kita ini begini penting 5 menit buat diri kita ini kita nggak mau gitu kan. Jadi dengan pemikiran seperti itu saya langsung, oke 5 menit. Sebenarnya tubuh kita ini lebih pantas menerima bahkan lebih dari 5 menit perhatian dari buat kita gitu loh. Tapi Ya. saya mulailah dengan 5 menit. Nah, saya pasang Alarm. iya, pasang ini timer ya, Timer ya. heeh, saya setel 5 menit, timer gitu. Nah, jadi begitu pagi bangun, saya udah niatin untuk menyayangi diri saya, ya. Saya duduk, saya setel ini 5 menit. Karena saya berpikir bahwa 5 menit itu waktu yang singkat dan sesudah sekian puluh tahun bahkan saya baru memberikan, penghargaan kepada nafas saya, maka saya melakukannya dengan senang hati gitu loh. Dan 5 menit itu nggak terasa, benar-benar sampai dia bunyi, nggak terasa. Nah, jadi start dulu dengan 5 menit, dengan mencintai diri kita, menghargai nafas kita yang kita masih punya, gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin jenisnya seperti saya ya, kalau yang teman-teman yang udah memang udah terbiasa bermeditasi dan sebagainya ya, itu, mungkin udah nggak perlu lagi sharing dari saya. Tapi buat teman-teman yang masih kesulitan, start lah. Dengan begitu kita akan mulai hari itu dengan berasa, "Wow, saya udah sayang dengan diri saya," gitu loh. Dan selanjutnya kita lebih menikmati keseharian kita. Nah, sesudah 5 menit nanti nggak terasa, 10 menit juga oke gitu. Tapi nggak usah diuber 5 menitnya itu sampai kita udah berasa, aduh terlalu sebentar nih, baru kita pindah ke 10 menit gitu. Nah, Ya, moga-moga sharing saya ini bermanfaat. saya mau nambahin sedikit ya, Cice, minta waktu ya. Ya, ya, Boleh ya. Jadi gini, banyak orang suka berpikir, oh saya nggak bisa meditasi, aduh meditasi susah, ngosongin pikiran, aduh nggak bisa saya. Nah, jadi itu ya kalau kita dengar-dengar gitu, itu jangan ini, jangan didengerin deh, dihiraukan ya. Jadi sebetulnya kita itu nafas itu sudah ada, kita sih memang lagi bernafas gitu loh. Ya, tanpa meditasi mengamati nafas kita juga memang bernafas gitu. Hanya tinggal menambah perhatian kepada nafas. Melakukan itu saja. Jadi jangan pikiran yang susah-susah, yang sulit-sulit, meditasi untuk mencapai ini, mencapai itu, mau jadi ini, mau jadi itu, jangan, nggak usah dulu. Ya, jangan pikir ke sana dulu. Kita pikir aja, saya kan bernafas. Eh, Lagi di tengah keruwetan, lagi di tengah kepusingan, saya mencoba kembali kepada diri, yaitu kembali kepada nafas, katanya istilahnya demikian. Saya mau coba mengamati nafasnya 5 menit deh, katanya gitu. Ya udah, nafasnya kan memang udah ada tuh. Bernafas kita. Cuma tinggal menambah perhatiannya aja. Perhatiin 5 menit ini. Ya udah, saya perhatiin dah 5 menit, nggak mau perhatiin yang lain-lain. Yang lain semua bisa menunggu, menanti ya. Urusan itu nggak mungkin 5 menit saya tunda itu urusan jadi gimana-gimana. Tapi kalau memang ada urusan yang nggak bisa ditunda, ya jangan ya. Jangan langsung nggak apa-apa semua.
yang dilakukan dulu. Tapi yang memang bisa ditunda, ya, tidak ada deadline-nya, bisa ditunda, 5 menit bisa dipakai, kembalilah ke napas. Sesung saja, kita akan menemukan begitu sebuah apa ya kita bilang ya, sebuah hal Power. yang begitu baik sekali ya buat kita ya. Kita akan mendapatkan secercah itu seperti apa ya, ketenangan tadi ya, mendapatkan sebuah kedamaian, walaupun cuma beberapa menit, kita menjadi lebih fresh nantinya. Coba dah, kan kadang-kadang kalau kita lagi kecapean kerja di bangku duduk aja merem, relaksasi. Nah, relaksasi ya ini sama nih mirip, relaksasi sebentar lah meremin mata, cuman kadang-kadang karena kita relaksasi meremin mata, pikirannya tetap melayang-melayang, nah itu kadang gitu. Tapi kalau kita mengamati nafas, pikirannya jadi tidak melayang. Karena kita mengamati nafas, itu aja. Dicobain, cobain nanti next-nya kita sharing lagi ya. Ya, oke kan. Oh ya, saya tambahin juga sedikit, Syung. Jadi pada saat kita mau meditasi, biasanya kan kita coba untuk duduk ya, duduk. Nah, duduk itu kita juga sambil melatih kesadaran kita. Duduk itu kan harus tegak, bahu kita tegak, pinggang kita tegak, ya. Lalu dengan juga menjaga kesadaran, kita juga mulai bisa merasakan nih, oh ya, tangan kita menyentuh pangkuan kita nih, kalau kita taruh di pangkuan. Kalau kita duduk di kursi, kita juga bisa merasakan, oh ya, kaki kita nih menyentuh lantai. Nah, itu juga salah satu bagian untuk awareness kita gitu. Itu juga bagian dari meditasi kita tuh. Betul. Jadi sebelum kita fokus ke nafas, kita aware dulu, ya, punggung saya nih udah lurus ya. Dan saya berbahagia loh dengan punggung saya yang bisa lurus. Karena ada yang bongkok misalnya kan. Jadi munculkan rasa senang, rasa bahagia gitu. Oh iya, kita bisa duduk dengan tegak nih posisinya. Lalu baru mulai sesudah merasakan kadang-kadang mungkin aliran AC atau angin atau bahkan wah ini agak sedikit hangat nih gitu kan. Sudah merasakan hal-hal yang menyangkut fisik kita ya. Lalu kita mulai pikir, oh ya saya ini bernafas loh. Nafasnya masuk ya kayak gini ya masuk ya. Keluar gini. Jadi itu sebagai mungkin yang Sesung Hengki bilang, kita kasih kerjaan nih ke pikiran kita. Iya. Dengan mengamati nafas. Dengan pertama mengamati apa yang ada di dalam tubuh, bagian dari mengamati organ tubuh kita ya. gitu, ya. Nah, terus kemudian ya kita kasih kerjaan karena kita lagi mikir, oh iya saya harus duduknya kan tegak. Oh iya, saya bisa loh duduk tegak. Tulang saya terasa nih lempeng gitu kan. Oke, bahu saya rileks ya. Kepala saya lurus ke depan. Gitu. Terus, oh ya mata saya pejamkan nih. Gitu. Mulai dari kayak begitu tuh kita sebenarnya udah kasih pekerjaan ke pikiran kita sehingga pikiran kita nggak habis ini gue mau ke sini, habis ini gue mau ke sini gitu. Nah, begitu pikiran itu datang, aduh sebenarnya pengen masak nih ya. Oke, itu kan bisa ditunda cuma 5 menit. Gitu. Itu kan bisa ditunda. Nah, itu juga sebagai bagian daripada melepas keterikatan kita tuh. Yang kebiasaan begitu bangun, pengen buru-buru masak, pengen buru-buru nyuci, pengen buru-buru mandi, pengen buru-buru itu gitu. Itu sebenarnya bagian juga pelatihan. Jadi banyak benar yang kita latih ya. Mengenai awareness badan kita, mengenai keterikatan kita. Biasanya begitu bangun langsung loncat, mau ngapain gitu kan. Gitu. Nah, kira itu aja. Sesung Haklay ada lagi yang mau ditambah? Baik, cukup ya. Udah lewat 20 menit juga. Terima kasih semuanya ya sudah hadir malam ini. Bersama-sama. Silakan. Terima kasih semuanya, Kangen. Sampai jumpa.